Terlihat di scene awal, seorang yang sudah putus asa dengan kehidupannya mencoba melompat dari atas jembatan. Berbagai cara dilakukan oleh tim penyelamat untuk memujuknya agar tidak melompat dari atas jembatan tersebut. Tiba-tiba, seorang laki-laki berkacamata hitam datang dengan penuh pesona. Dia naik ke atas jembatan dan membujuk orang tersebut agar tidak melompat dari atas jembatan ini. Dia adalah Cheon Ji-hoo, seorang pengacara dengan tingkah yang lucu namun penuh dengan rencana apik. Dia yang akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea $1 Lawyers. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang wanita yang sangat tegas dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan sekarang sedang dalam tahap akhir masa percobaannya untuk menjadi seorang jaksa. Namanya adalah Baek Mari. Dia akan menjadi lawan main dari Cheo Jin-ho. Dan ini adalah Sama Jang. Dengan ekspresi dan tingkah yang lucu namun smart, dia akan menjadi seorang partner yang sangat penting dalam perjalanan pengacara Cheo Jin-ho untuk memenangkan sebuah kasus. Konflik pertama mereka muncul saat Cheo Jin-ho bersama Sama Jang datang ke tempat pinjaman ilegal untuk menagih uang sewa pengacaranya. Di sana, Cheo Jin-ho bertemu dengan Baek Mari yang datang juga untuk menggeledah dan menyita tempat tersebut. Karena pemilik tempat tersebut merasa takut akan diselidiki dan ditangkap oleh jaksa, jadi dia menyewa pengacara Cheo Jin-ho untuk mengusir jaksa Baek Mari. Cheo Jin-ho yang sangat pandai itu akhirnya dengan mudah mengusir jaksa Baek Mari dengan alasan waktu penyelidikan sudah lewat, sesuai dengan surat penyelidikannya. Dengan raut wajah yang sangat kesal, Baek Mari pulang dengan tangan kosong. Dan terungkap sudah apa penyebab seorang laki-laki di awal scene tadi mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jembatan. Dia putus asa karena terlilit hutang di tempat itu. Dan Cheo Jin-ho dengan cerdik berhasil menyelesaikan tugas ini dengan rencana yang sangat baik. Kasus selanjutnya yaitu tentang seorang yang mencoba membantu pemabuk yang hendak jatuh saat kencing di toilet umum. Namun, tidak diduga dia malah dituduh sebagai pencopet. Hari itu, seorang wanita datang ke tempat pengacara Cheo Jin-ho untuk menyewanya sebagai pengacara. Dia adalah istri dari tersangka pencopet tadi. Dia datang karena tidak mampu menyewa pengacara lain dan mendengar kabar bahwa pengacara Cheo Jin-ho adalah pengacara murah dengan harga 1.000 won. Setelah pengacara Cheo Jin-ho melakukan pendekatan dengan keluarga pencopet tadi sambil mencari informasi-informasi lain tentang kasus itu, akhirnya pengacara Cheo Jin-ho bersedia membantu. Di sisi lain, jaksa Baek sedang menyelidiki si pencopet tadi dan mencoba membujuknya untuk membuat surat tertulis agar mengakui perbuatannya dan mendapat keringanan hukuman. Sementara itu, pengacara Cheo Jin-ho sedang melakukan reka adegan dan mencari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di TKP, memeriksa CCTV, bahkan sampai mempraktekkan sendiri menjadi seorang pencopet dan masuk ke kantor polisi. Ada-ada saja dia ini. Tiba di hari persidangan, terlihat pengacara Cheo membawa sesuatu yang disebutnya adalah sebuah bukti kuat untuk kasus ini. Di dalam ruang persidangan, terlihat jaksa Baek merasa keberatan dengan pengacara Cheo karena pertanyaan yang diajukan kepada para kandidat juri terkesan bercanda dan konyol. Masa dia nanya cara makan? Setelah beberapa adegan lucu itu, jaksa Baek mulai melontarkan beberapa pernyataan-pernyataan logis yang memberatkan pengacara Cheo dalam membela kliennya. Seperti sang pelaku yang sudah tercatat sebagai pencopet 4 kali. Hal ini memperkuat bahwa pencurian tersebut sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil bahkan sampai dewasa sekarang ini.
Dan sekarang giliran pengacara John. Dia menunjukkan rekaman CCTV bagaimana sang korban saat itu sedang dalam keadaan mabuk berat. Berbanding terbalik dengan keterangannya yang mengakui minum bir hanya beberapa gelas saja. Saat waktu istirahat, pengacara John hanya mengatakan, tidak penting orang lain mempercayaimu atau tidak. Hanya kau yang paling tahu siapa dirimu sendiri. Mari kita balikan keadaannya. Hal itu langsung memberikan semangat kepada kliennya. Dan saat persidangan dimulai, pengacara John mengeluarkan bukti baru yang dibawanya tadi saat masuk ke pengadilan. Hal ini tentunya membuat jaksa baik keberatan karena bukti seharusnya diserahkan dan disetujui saat pra-peradilan. Apakah sebenarnya bukti yang dibawa oleh pengacara John? Apakah bukti itu akan disetujui oleh hakim dan jaksa baik? Simak selengkapnya di episode kedua. Thank you.